Terima kasih Bapa yang baik. Kami selalu rindu untuk datang dalam hadirat-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kami rindu. Haleluya. Kami rindu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Ajaib Kau, Tuhan. Yesus, lawat setiap kami, lawat dengan kasih-Mu, lawat dengan urapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya, selamanya. Engkau Bapa-Ku. Haleluya.
saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan. Biarlah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang lebih baik untuk pertumbuhan kehidupan rohani kita, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memimpin sebuah renungan yang akan didengar oleh saudara-saudara kami semua. Tuhan, Engkau pimpin dari permulaan sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu firman yang hidup, yang memberikan kita kehidupan rohani, sehingga dalam menghadapi apapun juga kita kuat karena kerohanian, kehidupan rohani kita, ya. Mari saya ajak saudara membuka di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke 128, ayat 1 dan 2 saja, ya. Supaya walaupun pendek, tetapi oleh pimpinan Roh Kudus berkenan mengenai hati kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Mari saya bacakan 128 dari kitab Mazmur. Kita baca ayat 1 dan 2. Saya bacakan, ya saudara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Coba saudara saya ulangi, ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang berbahagia, ya. Sebelum saya lanjutkan bacaan ini, saya berhenti dulu sampai di sini untuk menjelaskan apa
Apa artinya bahagia? Ya, berbicara tentang bahagia, di dunia ini tidak ada bahagia. Saudara boleh keliling dunia, di dunia ini tidak ada bahagia. Saudara boleh ketemu orang kaya yang menurut pada umumnya orang berkata, ini orang kaya bahagia, uangnya banyak, segalanya kecukupan. Tetapi saudara-saudara, belum pasti orang kaya itu bahagia. Ya, beberapa tahun yang lalu ya, di surat kabar saya baca di Jakarta, sebuah hotel, ada seorang kaya. Dia nginep di hotel itu. Anehnya, dia terjun dari tingkat keempat. Ya cukup tinggi loh. Tingkat 4 dia terjun. Mati. Waktu diperiksa, ternyata dia itu orang kaya. Kenapa dia terjun dari hotel yang baru bertingkat 4? Selidik punya selidik, ternyata dia banyak menderita. Uangnya banyak, tapi banyak menderita. Kesatu, dia menderita gangguan penyakit. Yang kedua, dia karena penyakit itu tidak bisa tidur. Sehingga karena susah tidur, maka pikirannya kacau. Karena pikirannya kacau, maka dia menjatuhkan diri dari tingkat 4. Loh, orang kaya kok sepikirannya kacau? Memang saudara-saudara, belum tentu di dunia ini tidak ada bahagia. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut itu saudara, tidak sama dengan kita takut pada umpamanya perampok. Tidak sama kita takut dengan setan. Tetapi takut di sini dalam pengertian tunduk dan patuh akan firman Tuhan. Tunduk dan patuh akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dijalankan seluruhnya. Umpamanya, firman Tuhan itu berkata, hendaklah kasih Tuhan itu menguasai hidupmu. Atau dengan kata lain, kamu harus hidup di dalam kasih. Tetapi saudara, banyak orang yang lebih mengasihi
uangnya dari mengasihi manusia. Itu sebabnya orang kaya belum tentu ada kasih. Misalnya amarah. Amarah itu menurut para dokter sangat mengganggu jantungnya. Dan orang kalau jantungnya terganggu, maka jantungnya menjadi kacau. Itu sebabnya banyak orang sakit jantung. Ya, itu diantaranya marah. Dan marah itu menggedebarkan jantung. Jantung seharusnya berdetak normal, indah. Tetapi karena marah, dipaksa berdetak lebih keras. Dan karena melampaui akan peredaran atau detak jantung yang normal, maka terjadi hal-hal yang kurang baik, bahkan bisa menjadikan kematian. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tadi saya katakan, takut itu lain. Takut misalnya dengan rampok, lain. Orang yang takut dengan rampok itu jantungnya berdebar. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, jantungnya berdetak seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga detak jantung yang normal itu membuat orang itu cukup kuat untuk bertahan hidup lebih lama. Saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan. Kalau seorang bisa melakukan segala kehendak Tuhan, maka dia tidak ada ketakutan. Tidak ada yang namanya punya sakit jantung, sebab jantungnya berdetak normal. Itulah saudara-saudara kira-kira ya, orang yang takut akan Tuhan itu hidup tenang. Terus saya lanjutkan sedikit ya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Hidup itu menurut jalan Tuhan. Jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, hidup kita tenang, penuh kebahagiaan, dan penuh akan sukacita yang dari Tuhan. Terus ayat yang kedua sudah dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Artinya kalau kita ini bekerja di dunia ini, kata bekerja itu banyak ragamnya.
orang kerja keras, orang kerja melalui otaknya. Tetapi ada juga orang kerja melalui sifat kejahatannya. Sehingga pekerjaan itu pekerjaan yang tidak halal. Dan pekerjaan yang tidak halal itu tidak menyebabkan hidupnya tenang. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan hidupnya tenang. Dan Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar hidup menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Itu jalan yang paling bahagia. Tidak ada kesusahan. Susah itu bukan karena bekerja susah. Bukan. Susah itu dari kuasa kegelapan yang mengacau hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, secara singkat saya sebagai hamba Tuhan menganjurkan saudara hidup menurut kehendak Tuhan. Itu hidup paling berbahagia kalau kita bisa menurut kehendak Tuhan. Itulah renungan yang harus saudara renungkan betul-betul untuk mencapai hidup yang bahagia. Ya, mari saya ajak saudara-saudara berdoa supaya renungan ini menyentuh hati saudara dan saudara hidup berubah dan hidup takut akan Tuhan. Artinya menurut jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Mari saya ajak saudara berdoa dan kita akan sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan doa orang benar. Kata benar itu doanya itu bukan doa dalam kondisi yang takut, khawatir, gelisah, marah. Tetapi takut akan Tuhan. Doa adalah doa yang tunduk pada segala perintah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, semoga renungan yang singkat ini berkenan menyentuh hati kami. Kehidupan kami penuh dengan rasa takut, khawatir, gelisah, dan seterusnya. Kami kepingin Tuhan mencapai hidup yang berbahagia. Untuk itu ajarlah Tuhan kami takut, tunduk pada firman Tuhan dan melakukannya. Untuk itu Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menjamah kami semua untuk mencapai suatu hidup yang memperkenankan hati Tuhan.
Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.